izin untuk direkam karena ada jemaat yang tidak bisa hadir dan pesan supaya ini direkam. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung pada malam hari ini. PA kita di tahun 2022 nanti rencananya akan mencoba membedah bagian-bagian dalam kitab-kitab di Alkitab. Kita akan fokuskan di Perjanjian Baru terlebih dahulu. Untuk Injil Matius ini akan kita bahas sekitar 4 pertemuan. Dan apabila nanti dirasa dalam proses diskusi butuh penambahan, kita bisa tambahkan lagi. Dan nanti akan bergiliran saya dan Pendeta Dedi. Kalau sekarang ini minggu ketiga saya, berarti nanti minggu pertama Februari Pendeta Dedi, dan kira-kira begitu seterusnya. Saya akan langsung saja berbagi layar dengan Bapak Ibu. Nanti Mbak Yanti kalau ada yang masuk tolong di-admit ya, karena ketika saya share screen sepertinya saya tidak bisa melihat siapa yang masuk. Oke. Ya. Di pertemuan pertama ini, saya akan memberikan semacam gambaran besar atau survei begitu ya tentang Injil Matius. Kenapa ini penting? Sebab ketika kita memahami gambar besarnya, pada saat nanti kita mencoba melihat sisi-sisi khusus atau pasal-pasal kunci atau bagian-bagian kunci dari Injil Matius, kita akan juga punya pemahaman. Lalu yang kedua, ini menjadi penting karena banyak orang meskipun sudah puluhan kali membaca Alkitab, tetapi seringkali masih abai terhadap sisi-sisi yang saya sebutkan ini. Nah, kita akan melihat bahwa hal yang penting dalam Injil Matius itu adalah Injil yang penuh dengan permainan simbol. Jadi, Injil Matius itu adalah Injil yang penuh dengan permainan angka dan simbol. Misalnya ketika kita membaca Matius pasal 1, yang merupakan pembuka Injil itu sendiri, kita akan melihat bahwa silsilah Tuhan Yesus Kristus itu dikemas dalam 3 set 14 generasi. Ada 14 generasi sebanyak 3 kali diulang di sana, dan 14 generasi pertama itu digambarkan dari Abraham. Apa bedanya dengan Injil Lukas yang menerangkan tentang silsilah Tuhan Yesus Kristus? Apa bedanya, Bapak Ibu? Lukas dimulai dengan Adam, ya. Sementara Matius itu dimulai dengan Abraham. Kalau Bapak Ibu melihat, nanti silahkan sambil dibuka Alkitabnya pada Matius 1, di sana kita melihat Abraham memperanakkan siapa saja sampai dengan ke Daud itu ada 14 generasi. Lalu juga setelah setelah Daud, kita melihat mulai ayat 7 sampai dengan ayat 11, itu ada 14 generasi juga. Jadi dari Daud ke masa pembuangan Babel, ada 14 generasi. Lalu dari masa pembuangan Babel sampai dengan kelahiran Tuhan Yesus, itu juga ada 14 generasi. Ini menarik sekali. Artinya di dalam menyusun itu Matius tidak hanya menyusun silsilah begitu saja, tetapi sangat memperhatikan angka-angka yang presisi. Nah, bagi Matius, Yesus yang adalah Mesias, anak Daud,
itu memegang peranan dalam angka 14 ini. Ini angka yang sangat simbolik, karena Matius ini seorang Yahudi, maka dia sangat memperhatikan simbol angka. Kalau kita melihat nama Daud sendiri, itu berasal dari Dalet, Wav, dan Dalet. Itu, maka Daud itu juga bisa dibaca dengan David, karena Wav itu bisa Waw, bisa V, begitu ya. Daud, atau David, atau David, itu punya gematria, dan gematria ini apa? Gematria merupakan angka yang sekaligus diwakili oleh letter, oleh alfabet. Dalam huruf Ibrani, Yunani, Romawi, itu angka dan alfabet itu sama. Artinya alfabet tertentu juga mewakili angka tertentu atau punya nilai tertentu, itu namanya gematria. Misalnya kalau dalam bahasa Romawi, ya bahasa Latin Romawi, itu V itu 5, I itu 1, sehingga seorang yang bernama Vivi itu berarti 5 tambah 1 tambah 5 tambah 1. Gematrianya senilai 12. Nah, Daud dalam gematria Ibrani, kita akan melihat ada 3 huruf, yaitu Dalet, yang angkanya itu 4 di sebelah kanan ini, lalu Vav, angkanya 6, dan Dalet lagi. 4 tambah 6 tambah 4 sama dengan 14. Nah, ini indah sekali Injil Matius ini. Jenius sekali di dalam menggambarkan. Seperti ada semacam pengulangan 14, 14, 14. Dan pengulangan-pengulangan 14 ini meneguhkan teologi Matius bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan, yang merupakan keturunan Daud. Itulah yang mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, kenapa sih kok Injil dimulai dari silsilah? Ini kan sesuatu yang tidak kita mengerti, nama-nama asing, nama-nama yang disebutkan, tetapi di balik silsilah itu ada teologi, yaitu Yesus adalah Mesias, anak Daud yang dijanjikan. Lalu, kalau kita memperhatikan Injil Matius itu di dalamnya banyak terdapat triad, doblet, dan dualisme. Jadi triad itu tadi ya 14, 14, 14. Contoh yang lain adalah ada yang khas misalnya di dalam Matius disebutkan tentang 3 jalan kesalehan. Bersedekah, berdoa, berpuasa. Ini sesungguhnya adalah 3 jalan kesalehan Yahudi yang kemudian oleh Matius itu ditafsirkan. Kalau kamu memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa itu jangan untuk dilihat orang lain. Jangan hanya menjadi ritual belaka, tetapi biarlah itu kita dedikasikan untuk Allah. Dalam Matius 6 ayat 1-18 itu ada model triad itu. Lalu doblet itu adalah perbandingan 2 hal. Kalau dualisme itu 2 hal yang saling bertentangan, seolah-olah hitam dan putih gitu. Misalnya dalam doblet, ini yang khas juga dari Injil Matius, ada kisah tentang 2 tuan. Ya, barang siapa beribadah kepada Allah, dia tidak bisa beribadah kepada Mamon. Ya, 2 ya, perbandingan 2 tuan, tuannya Allah atau Mamon. Atau 2 jalan, yang lagunya terkenal tuh. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Lalu ada 2 pembangun, yang seorang membangun dengan beralaskan pasir, yang seorang beralaskan batu karang. Lalu ada 2 tipe hamba dalam Matius 24 itu. Hamba yang setia dan bijaksana dengan hamba yang tidak setia dan curang. Barang siapa bijaksana, hendaklah ia menjadi seperti hamba,
yang memberikan makan pada orang-orang yang dipercayakan oleh tuannya tepat pada waktunya. Sementara yang tidak bijaksana dipasrahi oleh tuannya, tetapi kemudian justru dia mengkorupsi gaji pegawainya, melakukan kekerasan terhadap pegawainya, dan kemudian sang tuan menghukum hamba itu. Bagi yang setia akan mendapat upah, bagi yang menyimpang akan dihukum. Itu kas Matius. Yang mungkin kita agak jarang melihat itu dalam Injil yang lain. Lalu juga bukan hanya dualisme yang demikian, tetapi juga ada materi-materi yang kalau Bapak Ibu membaca Injil secara close reading itu pembacaan tertutup ya, kita betul-betul membaca secara teliti, itu dalam Matius ada beberapa materi yang dibahas 2 kali dalam satu buku, tetapi dengan poin yang berbeda. Misalnya, perkataan Yesus tentang perceraian itu dibahas 2 kali. Di slide ini saya kalau menulis kata 2 untuk menunjukkan pembandingnya, saya sengaja menggunakan angka ya, bukan huruf, walaupun secara bahasa Indonesia baku harusnya pakai huruf ya, 2 ya ditulis 2. Tapi untuk menunjukkan ini 2 kali pembahasan tentang perceraian. Nah, saya minta tolong salah satu dari Bapak Ibu membaca Matius 5 ayat 31 sampai 32 dan orang yang lain nanti membaca Matius 19 ayat 9. Ini topik tentang perceraian dibahas 2 kali dengan poin fokus yang berbeda. Silakan, siapa yang mau membacakannya. Lalu yang lain mengamati apa perbedaannya. Matius 5 ayat 31 dan 32. Telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Ya, jadi kata kuncinya, menceraikan kecuali karena zina, menjadikan istrinya berzina. Kawin sama perempuan yang diceraikan, berzina. Sekarang 19 ayat 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Ya, mirip ya, tapi ini berbeda. Kesamaannya adalah bercerai kecuali karena zina. Itu kesamaannya. Perbedaannya apa? Apa perbedaannya? Di pasal 5 tadi, yang berzina berarti siapa? Laki atau perempuan? Ketika diceraikan? Laki dan perempuan. Enggak, di pasal 5 ini dikatakan Istrinya ya. ya, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina dan kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Ya betul Pak Aris ya. Dua-duanya, tetapi tekanannya pada siapa? Pada perempuan. Pada perempuan. Ya. Dua-duanya memang berzina, tapi tekanannya pada perempuan. Di 19 ayat 9, tekanannya pada siapa? Pada perempuan. Yang 19 ada yang laki, prianya. Ada yang laki, iya. Jadi barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi yang berzina adalah yang laki. Kalau yang tadi, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Kalau 19 ayat 9, begitu ia kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Jadi ini perbedaan yang seolah-olah kecil. Pak, podo ae, Pak. Lah kalau sama saja, tentu Matius tidak akan menulis 2 kali. Matius itu bukan seorang yang seperti pengkhotbah yang khotbahnya di bulan baleni begitu ya.
Sering ya, mungkin Bapak Ibu mendengar khotbah saya atau khotbah pendeta lain yang dalam satu khotbah itu poinnya diulang-ulang terus sama. Matius ini enggak. Pembahasan tentang perceraian 2 kali. Tetapi bagian yang pertama adalah fokus tentang perceraian itu menjadikan seorang perempuan berzina. Ya. Kalau bagian 19 ayat 9, perceraian itu menjadikan seorang laki-laki fokusnya berzina. Lalu juga pembahasan tentang pemimpin agama yang mencari tanda akhir zaman dari Yesus. Ya. Di sana diulang 2 kali dengan fokus yang berbeda. Lalu Yesus juga dituduh menggunakan kekuatan Beelzebul. Beelzebul itu sebetulnya dewanya orang Palestina sih, dewanya orang Filistin, yang kemudian menjadi representasi penghulu setan. Artinya orang Israel itu menganggap dewanya orang Palestina itu adalah ya penghulunya kekuatan yang merupakan lawan Allah. Dan kisah tentang Yesus yang dituduh menggunakan kekuatan Beelzebul itu diulang di 9:32-34 dan 12:22-24. Ini khas contoh dan Matius dengan sengaja merumuskan itu. Yang lain misalnya, Markus ketika kita membaca Injil Markus menceritakan tentang Yesus menyembuhkan orang buta di Yeriko dan mengusir legion, roh jahat dari seorang manusia dan kemudian memindahkannya ke babi. Ya, itu ada di Markus 10 dan Markus 5. Tetapi ketika Matius itu menceritakan tentang Yesus menyembuhkan orang buta di Yeriko, yang buta 2 orang. Dan ketika menceritakan Yesus mengusir legion roh jahat, yang kerasuan itu 2 orang. Kita baca misalnya Matius 8. Adakah yang berkenan membacakan? Karena ini survei akan banyak ayat, tidak semua ayat nanti kita baca, tetapi hanya contoh-contoh saja yang barangkali kita, maksud sih pernah ada 2 orang kerasuan roh jahat. Ya, itu. Silakan, siapa yang mau baca? Matius 8, 28-33. 2 orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Ayat 33, maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Ya, jadi kalau ditanya siap berapa orang yang kerasukan setan dan kemudian setannya diarahkan ke babi, tergantung Injil mana yang menuliskan. Kalau menurut Markus, 1 orang. Kalau menurut Matius, 2 orang. Kenapa itu? Ya karena karakter Matius itu tadi, doblet, yang dia senang sekali memfokuskan kepada 2, 3, dan bahkan di bagian lain ketika bahkan Matius berkata, 2, 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Jadi yang dimaksud Matius di sini berbeda dengan Markus. Ketika Markus bicara tentang ditawannya seorang oleh roh jahat, itu sangat personal. Itu relasi spiritual yang sangat personal. Tetapi ketika Matius menceritakan ini, bagi Matius, ini adalah komunal, ini persekutuan. Sejajar dengan itu tadi,
2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah mereka. Ini yang kerasukan juga 2 orang. Berarti setan itu bukan hanya menghinggapi pribadi, tetapi bahkan setan itu juga bisa menghinggapi persekutuan. Dan bukankah dalam kenyataannya misalnya orang itu dirasui setan ketika apa? Rasan-rasan, bergosip. Ada orang-orang tuh kalau sendirian baik. Tapi kalau sudah jadi 2-3 orang-orang baik yang berkumpul itu jadinya nggak baik. Ada yang begitu. Nah, Matius ini membuka kemungkinan pada itu. Dan ini semua bukan Matius pakai ilmu kado atau dikarang-karang, tetapi ini ilham dari Roh Kudus. Yang kalau kita secara cermat membacanya, maka kita juga akan mendapatkan kedalaman maknanya. Dan kita yang merasa misalnya, oh aku enggak kerasukan setan kok. Aku tidak terikat pada okultisme. Belum tentu. Kenapa? Karena bisa saja kita berkawan atau bersekutu bahkan di gereja, dan kemudian perkawanan dan persekutuan kita itu menjadikan kita kerasukan setan. Ini kan jadi menarik ya Bapak Ibu ya, kalau kita membaca Injil Matius ini. Lalu juga, ini saya yakin Bapak Ibu nggak pernah mikir ini. Waktu mau masuk Yerusalem, Yesus naik keledai, kan selalu kalau di drama itu Yesus naik satu keledai. Menurut Injil Matius, Yesus tidak naik satu keledai. Yesus duduk di atas 2 keledai. Kan belum pernah ya saya melihat ada drama Minggu Palma gitu ya, yang visualisasi atau fragmen keledainya 2. Ya, kita baca misalnya dalam Matius 21 ayat 6 sampai 7. Siapa yang berkenan membacanya? Silakan Pak Aris. Matius 21 ayat 6. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Suaranya kecil Pak Aris. Suaranya. Oh iya. Ya. Bisa Maka diulang. pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Ya, jadi keledainya itu berdampingan. Lalu dialasi dan Yesus naik. Jadi Yesus itu naik di atas 2 keledai. Ini khas Matius. Nah, apa maknanya? Banyak penafsir yang menafsirkan bahwa keledai itu adalah tumpangan raja. Dan Matius kemudian menggenapkan nubuat itu. Keledai yang adalah tumpangan seorang raja di masa damai, itu bukan hanya keledai induk, tetapi juga keledai anaknya. Sehingga Yesus ini adalah juru damai bagi masa lampau, bagi Israel, dan bagi gereja, yang adalah dalam perspektif Matius merupakan Israel yang baru. Nah, selanjutnya, ada simbolisasi angka lain. Kalau tadi itu triplet, doblet, triad, doblet, dan dualisme, Matius juga menggunakan simbol-simbol angka yang lain. Karena dia seorang Yahudi ya. Misalnya Yesus mengungkap 7 perumpamaan tentang kerajaan surga. Nah, lalu ada 12 kali nubuat perjanjian lama itu dipenuhi. Padahal kalau menurut Peter Stoner itu kisah-kisah dalam perjanjian lama yang dinubuatkan dan kemudian dipenuhi oleh Yesus itu jumlahnya minimal sekitar 48 atau 50. Tapi Matius memilih 12 saja. Jadi itu dibingkai oleh Matius untuk menunjukkan bahwa Yesus ini penggenapan. Nah, angka 7 ini kan angka sempurna bagi Yahudi. Angka 12 itu tentu bukan hanya sekedar angka 12, tetapi merujuk kepada 12 suku Israel, 12 murid Yesus. Dan yang
keren lagi yang menunjukkan bahwa Matius ini adalah seorang yang punya kemampuan yang luar biasa dalam hal menulis. 8 ucapan bahagia dalam Matius 5-7 itu ditulis dalam 2 bagian, masing-masing bagian 4, dan masing-masing dari 4 bagian itu tepat terdiri dari 36 kata bahasa Yunani. Ini sudah kayak Mazmur ini Matius ini. Kalau Mazmur itu kan ada yang model akrostik ya, sajak yang setiap bait itu diawali dengan huruf alef, bet, dalet, gimel, urut gitu, A, B, C, D gitu. Misalnya aku mau pergi ke pasar, banyak orang yang menyambutku. Cari sesuatu yang indah. Dari sana aku ke gereja, itu kan A, B, C, D. Kalau Matius ini jumlah kata dalam masing-masing bagian itu tepat 36 kata dalam bahasa Yunani. Sayangnya kalau kita menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, tentu karena keterbatasan bahasa, sulit sekali. Perkataan itu dibuat presisi 36 kata. Nah, di sini kita melihat bahwa angka itu penting. Tadi siang saya sempat membagikan teaser atau bocoran untuk menggugah kawan-kawan majelis jemaat untuk mengikuti PA ini, begitu ya. Ada satu yang berkomen, itu memang kok Matius ini jan presisi tenan. Ini seorang akuntan, seorang pemungut cukai. Ya, saya setuju ini presisi. Tapi nanti kita juga akan mencoba membongkar anggapan bahwa Matius itu adalah pemungut cukai. Nah, bagaimana kita membongkar itu? Mari kita belajar tentang latar sejarah Injil Matius. Ya, siapakah yang menulis Injil Matius? Sebagian besar teolog berpendapat bahwa Matius itu disusun setelah Markus tersusun. Jadi berdasarkan analisa literernya, 90% dari materi Markus itu ditemukan di Matius. Jadi walaupun urutannya itu ada teori yang mengatakan Matius itu didulukan, ya, tetapi mazhab teologi itu para scholar dari sepanjang abad, sebagian besar, kelompok besarnya mengatakan, oh enggak, Matius ini ditulis setelah Markus. Karena apa? Injil yang masih sangat asli, diungkap apa adanya, dan kemudian nanti dalam pembahasan tentang Markus saya juga akan tunjukkan bagian-bagian akhir yang ada di Alkitab kita itu tidak ada dalam versi aslinya Markus, itu ditambahkan kemudian. Itu menunjukkan autentisitas, tetapi juga sekaligus ketuaan Markus, kalau dalam analisis literer, teori sumbernya begitu. Nah, di pertengahan abad kedua, pendapat bahwa Matius ini ditulis oleh murid Yesus yang adalah pemungut cukai, itu baru muncul pada pertengahan abad kedua itu, ketika seorang pemimpin gereja yang bernama Papias berpendapat bahwa Matius ini pemungut cukai. Dia salah seorang murid Yesus. Bagaimana Matius yang adalah seorang Yahudi yang berbahasa Ibrani atau Aram bisa menulis dengan sangat presisi dalam bahasa Yunani? Papias tidak bisa menjelaskan itu. Dan dia beranggapan bahwa ya ini diterjemahkan sebisa mungkin, sebisanya oleh Matius ke dalam bahasa Yunani. Tetapi argumen itu sangat lemah kalau kita tadi melihat misalnya dalam ucapan bahagia ada 8 bagian, masing-masing 4 itu exactly terdapat 36 kata Yunani. Ini tidak akan semudah itu proses penerjemahannya. Sehingga dalam perkembangannya para teolog menilai pandangan bahwa Injil ini ditulis oleh Matius pemungut cukai itu spekulatif. Jadi bisa benar, bisa keliru. Misalnya, Alan Powell itu mengatakan sangat sedikit para scholar, para teolog, akademisi yang berpendapat bahwa yang menyusun seluruh Injil Matius itu adalah Matius. Meskipun demikian,
Injil ini tetap disebut sebagai Injil Matius karena apa ya? Memang secara tradisional begitu, dan nggak ada seorang pun yang tahu apa panggilan atau sebutan yang lebih tepat untuk menyebut Injil ini. Tetapi siapakah Matius itu? Apakah dia Matius pemungut cukai? Belum tentu, kata Alan Powell. Yang dia sudah meneliti begitu banyak ahli teologi dari zaman ke zaman tentang Matius. Nah, Powell kemudian memberikan alternatif. Kalau kita melihat siapa penulisnya, jangan hanya katanya Bapak Gereja, yang juga Papias ngomongnya itu di pertengahan abad kedua, sementara Injil ini ditulis pada abad pertama. Who knows, gitu, siapa yang tahu? Maka diusulkan berdasarkan karya yang begitu mengagumkan itulah kita tahu bahwa yang jelas siapapun penulisnya, penulis dari Injil ini adalah seorang Kristen yang taat, yang dipimpin oleh Roh dan berpendidikan. Karena dia sangat presisi bermain angka, bermain simbol, mengelola segala sesuatunya dengan sangat indah. Dan yang pasti penulis ini mengetahui kitab suci Yahudi dengan baik, karena dia bisa misalnya memilih 12 nubuat perjanjian lama untuk dirangkul dan membuktikan bahwa Yesus itu adalah anak Daud. Dan berkemampuan scribal training. Jadi scribal training itu apa ya? Seorang yang menulis scribe ya, menulis gulungan-gulungan kitab. Dulu sebelum ada percetaan Alkitab dalam bahasa Ibrani itu disalin berulang-ulang oleh siswa-siswa Taurat yang kelas jurusannya itu khusus. Jadi pekerjaan mereka itu kayak membuat kaligrafi, kalau sekarang di kawan-kawan Muslim, kaligrafi, menuliskan itu, dan itu latihannya sangat jelimet. Pernah ketika saya studi di Boston, di summer saya ambil kelas di Harvard University, yang di sana khusus kelas bahasa, nyekrip bahasa Akadian, nyekrip huruf hieroglif, itu pusing banget. Dan ada teori-teorinya, dan kemampuan scribal training inilah dimiliki oleh Matius. Selain Matius pasti dipimpin oleh Roh Kudus. Mungkin dia adalah seorang rabi atau pemimpin sinagog yang bertobat, karena seorang pemimpin sinagog biasanya adalah seorang scribe. Dan di antara semua penulis Injil, hanya Matius yang bersikeras bahwa pelayanan asali Yesus itu hanya ditujukan kepada orang Israel. Mari kita baca Matius 10 ayat 5-6. Silakan yang berkenan membacakannya. Mari. Matius 10 ayat 5-6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, terima kasih Bu Retno. Sekarang 15 ayat 4 Bu Retno. 15. Oh sorry, ini Matius 15. Sorry, saya salah ini berarti. Sebentar. Yesus diutus, sebentar. Saya salah ayatnya ini. Sebentar. Ayat yang satunya. Yesus diutus hanya kepada orang Israel, maksud saya. Sebentar. Hanya kepada orang Israel aku diutus itu. Itu ayatnya di mana saya salah tulis itu.
Matius 15 ayat 24, Bu, yang betul, Bu. Matius 15 ayat yang ke-24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ya. Jadi pernyataan ini beda banget dengan pernyataan yang ada di Injil Lukas tuh. Bahwa Yesus itu juru selamat semua bangsa. Juga berbeda dengan Injil Yohanes. Bahkan Yesus berjalan di kota-kota lain, berbicara kepada perempuan Samaria, mengakhiri konflik Yahudi dan Samaria. Jadi memang Injil Matius ini fokusnya kepada komunitas Yahudi, bagaimana mengkristenkan komunitas Yahudi. Jadi bukannya Matius tidak setuju tentang pekabaran Injil di luar Yahudi, tetapi pertama-tama yang paling penting itu adalah harus mengabarkan tentang Yesus itu Mesias, anak Daud, kepada orang Yahudi, sehingga orang Yahudi bertobat. Dan orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang Yahudi diaspora yang sudah terpencar-pencar, yang merantau kemana-mana, dan sebagian besar dari mereka sudah tidak bisa lagi berbahasa Yahudi atau Aram, tetapi berbahasa Yunani. Sama seperti orang keturunan Tionghoa Indonesia yang tidak bisa lagi misalnya berbicara bahasa Hokkien, Ge, Mandarin, atau bahasa-bahasa lainnya itu. Nah, tetapi di sisi lain, Matius juga menarik bahwa ini harus diglobalkan. Kepentingan ini harus menjadi kepentingan proses memenangkan orang-orang Yahudi ini juga harus merambah ke seluruh dunia. Dan ini pada teks yang sudah sangat kita kenal ya. Yesus mengutus para murid, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Siapa dia? Nggak pasti, tetapi kalau dalam melihat karakter-karakter itu, berkata bahwa ini adalah Matius sang pemungut cukai sangat spekulatif. Karena Matius sang pemungut cukai itu jelas bukan seorang scribe. Pemungut cukai itu biasanya adalah Yahudi abangan. Maksudnya paham ya, Yahudi abangan itu kalau orang Islam abangan itu ya Islam Pancasila lah. Gak sholat, gak mau Al-Quran, tidak mengerti Alkitabnya. Banyak orang Kristen yang abangan gitu ya. Kristen sejak lahir, tidak pernah baca Alkitab, ke gerejanya mungkin ya setahun sekali 2 kali. Tidak mungkin itu. Para ahli itu mengatakan bahwa enggak, ini kalau Matius pemungut cukai enggak. Karena dia sangat paham dan sangat loyal kepada Yudaisme. Dan sejumlah hal dalam Matius mencerminkan pergumulan yang dihadapi orang Yahudi beberapa dekade setelah penghancuran Bait Suci Yerusalem. Misalnya dalam Matius 24 itu di sana dikatakan ada semacam nubuatan bahwa pada saatnya batu-batu yang tersusun rapi ini tidak ada satu batu pun yang bisa tersusun di atasnya, menggambarkan tentang Yerusalem yang hancur. Dan ada pergumulan-pergumulan teologis tentang apakah Allah hadir atau tidak. Makanya konsep Immanuel itu diperkenalkan oleh Matius. Apa nilai kelanjutan Taurat? Kalau bait Allah itu sudah hancur, apa hukum Taurat itu masih bermanfaat atau tidak? Oleh karena itu dalam Matius ada teks yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Jadi hukum Taurat itu tetap relevan di tengah orang-orang yang sedang bergumul mengalami krisis pasca kehancuran Yerusalem. Tentang bagaimana janji Allah kepada Israel itu digenapi. Karena pusat janji Allah itu kan bait Allah. Nah, bait Allahnya sudah nggak ada. Terus bagaimana? Maka penulis mengarahkan bahwa pengenapan janji Allah itu ada pada Yesus. Dan dari menganalisa Injil Matius secara detail, kita akan melihat bahwa penulis ini menyukai materi yang menarik bagi orang-orang yang tinggal di lingkungan perkotaan dan makmur, yang lebih makmur daripada lingkungannya Yesus dan murid-muridnya yang asli. Lingkungan Yesus itu Yerusalem itu tempat yang doiso banget,
terbelakang, murid-muridnya itu juga orang Galilea, yang istilahnya itu orang-orang pinggiran, dan sebagian besar teolog, para ahli menduga Injil ini mungkin ditulis di kota Antiokhia atau kota-kota lain yang serupa, tapi kemungkinan Antiokhia karena kekristenan itu pusatnya setelah Yerusalem yang punya misi yang sangat masif untuk mengabarkan Injil ke segala tempat, terutama bagi orang-orang Yahudi adalah dari Antiokhia. Dan ini kemungkinan besar di pertengahan tahun 80-an, Common Era atau 80-an Masehi. Jadi beberapa penulis, beberapa ahli mengatakan tahun 85. Jadi periodenya itu rentang antara 80 sampai 90-an. Dan pada masa itu memang kekristenan sedang berkembang begitu pesat untuk memenangkan orang-orang Yahudi. Dan itulah latar sejarah Injil Matius. Nah, bernafas dulu supaya kita enggak saya cepat sekali mungkin ini ya. Materinya tadi nggak di-share lagi ya Pak ya? Apa? Share screen-nya ini ya, sudah dimatiin ya? Share screen-nya? Oh, belum saya share screen ya? Iya. Oh, setelah bermasalah tadi ya? Sorry. Iya, iya. Oh, terima kasih sudah diingatkan. Sekarang sudah kelihatan? Sudah. Oke. Ya, jadi ini yang tadi sampai sini ya. Sampai sini ya, berkepentingan mengglobalkan, lalu ini nanti Bapak Ibu yang ikut bisa minta materinya juga ke Mbak Yanti, atau Mbak Yanti bisa share aja enggak apa-apa ke grup-grup badan pelayanan. Oke. Nah, selanjutnya adalah material unik yang ada di Injil Matius. Karena kalau kita membaca Injil itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi saya baca Lukas tok saja, atau saya baca Markus tok aja Injil yang pertama. Enggak bisa. Karena apa? Ada materi-materi yang tidak ada dalam Injil lain, dan yang sangat khas dari Injil Matius itu banyak. Walaupun 90% materinya Markus ditemukan di Matius, tapi jumlah pasal Matius kan lebih banyak. Markus itu 16, Matius 28 kan. Misalnya, silsilah Yesus yang tadi di awal saya katakan itu beda ya, dari Abraham ke Daud, Daud ke pembuangan ke Yesus itu hanya ada di Matius kalau dimulai dari Abraham. Beda dengan yang Lukas yang mulai dari Adam. Lalu kelahiran Yesus yang berfokus pada Yusuf itu hanya ada di Matius. Kunjungan Majus itu hanya ada di Matius. Jadi cerita tentang orang Majus itu hanya kita akan temui di Matius. Kisah Yesus dilarikan ke Mesir tidak ada tuh di Markus, Lukas, Yohanes. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya, hanya ada di Matius. Lalu isi rupa-rupa antitesis ada tertulis, jangan membunuh, namun aku berkata kepadamu, barang siapa membenci saudaranya, nah itu kan antitesis. Engkau mendengar, jangan berzina, tetapi aku berkata padamu, barang siapa melihat perempuan lain dan mengingininya dalam hatinya, dia sudah berzina. Ada tertulis, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu, tetapi aku berkata kepadamu. Itu khasnya Injil Matius. Jadi ada antitesis. Lalu ada praktik kesalehan tadi tentang berdoa, berpuasa, bersedekah. Di Injil lain nggak ada itu. Terus mutiara kepada babi. Teks tentang jangan melemparkan mutiara kepada babi itu hanya ada di Matius. Misi yang terbatas kepada Israel
undangan bagi yang letih. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu, sebab kuk yang kupasang itu enak, ya, pikulah kuk yang kuberikan. Itu hanya ada di Matius. Lalu perumpamaan tentang lalang dan gandum, harta terpendam, perumpamaan tentang mutiara berharga, perumpamaan tentang pukat, saudara-saudara tidak akan temukan di Injil lain. Peristiwa Petrus mencoba berjalan di atas air. Setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, para murid disuruh melaut. Pada saat itu di Danau Galilea, ya, di Danau Tiberias itu ada ombak besar, mereka takut, terapung-apung sampai kira-kira subuh. Ya, jam 3 malam itu berarti jam ketiga pada giliran berjaga malam, karena orang Yahudi itu membagi jam berjaganya itu 4 shift. Ya. Jam ketiga, begitu lihat Yesus berjalan di atas air, para murid menyangka itu hantu, kan. Nah, Petrus yang paling nekat, "Guru, engkaukah itu? Jika engkau itu, katakanlah." Dan Yesus berkata, "Ya, ini aku, kemarilah." Lalu Petrus berjalan di atas air. Begitu kena angin, takut dia, kecebur, teriak-teriak, "Guru, tolong." Itu hanya di Matius. Ini kisah yang menegangkan sekaligus lucu menurut saya. Lalu kisah tentang Petrus membayar pajak bait Allah, juga tentang prosedur pastoral, itu hanya ada di Matius. Kalau ada orang yang berdosa, tegurlah 4 mata. Kalau ditegur 4 mata tidak bisa, bawa 2 saksi. Kalau ditegur bersama 2 saksi tetap ngotot, ya sampaikan itu kepada jemaat. Kalau sudah dibahas, digembalakan oleh jemaat, tetap ngotot, ya anggaplah dia sebagai pemungut cukai. Itu hanya ada di Matius. Dan itu menunjukkan Injil ini ditulis ketika komunitas gereja sedang relatif mapan dan sudah menjadi community. Dan bagaimana komunitas itu mengelola kekudusan bersamanya. Lalu pertanyaan tentang harus berapa kali mengampuni, 7 kali, 70 kali, gitu ya. Lalu perumpamaan tentang hamba yang tidak diampuni, dia punya hutang 10.000 talenta, dihapuskan, kawannya punya 100 dinar ditagih, itu hanya ada di Matius. Perumpamaan buruh kebun anggur, perumpamaan 2 anak laki-laki, yang satunya itu nggih tapi gak kepanggih, disuruh kebun anggur, "Siap bos," tapi nggak dilakukan. Yang bungsu disuruh, "Enggak, aku enggak mau," tapi akhirnya sadar, "Kok aku melawan bapakku ya? Ya sudah, aku tak berangkat." Itu hanya ada di Matius. Lalu larangan gelar hierarkis, jangan menjuluki rabi, jangan mencari muka, memberi gelar-gelar yang membeda-bedakan orang, semua itu harus setara. Itu hanya ada di Matius. Kecaman terhadap para Farisi, perumpamaan tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh. Ya, mereka ini sebenarnya adalah bridesmaids, ya. Jadi para sahabat mempelai kalau sekarang itu. Itu hanya ada di Matius. Penghakiman terakhir yang di dalamnya ada pembedaan, ini dualisme, ya, ada kambing, ada domba. Ukuran kambing dan dombanya apa? Kebaikan bagi yang terbuang. Kalau terhadap saudaranya yang susah itu dia jahat, ya berarti kambing. Kalau baik terhadap orang yang terpinggirkan, ya dia domba. Dan itu merupakan perlakuan terhadap raja. Itu hanya ada di Matius. Kisah tentang kematian Yudas. Lalu cerita tentang Pilatus itu mencuci tangan. Terus bangkitnya orang kudus, mungkin ini jarang kita sadari. Coba kita baca dalam Matius 27, ayat 52 sampai 53. Silakan kalau ada yang berkenan. Saya sedang dalam pemulihan dari flu, jadi sambil Bapak Ibu membaca itu saya memulihkan suara. Tapi tenang, bukan Omikron kok, sudah sehat. Hanya saja masih harus menghemat suara. Matius 27 ayat 52 dan 53.
dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Pernah enggak Bapak Ibu membaca ini? Pak Aris pernah nggak baca ini? Ya. Iya, Ya, kayak kelewatan ya. gitu ya. Cerita orang-orang kudus bangkit dari kubur lalu menampakkan diri. Jadi ini terjadi ketika Yesus mati. Jadi pada saat itu Yesus berseru Elo, Elo, lama sabachthani, dan kemudian dia menyerahkan nyawanya, dan setelah menyerahkan nyawa, tabir bait suci terbelah, ada gempa, bukit-bukit batu terbelah, dan orang-orang kudus, para saints itu bangkit. Ini kan bangkitnya setelah Yesus datang kembali ya. Nah iya, tapi di kisah ini enggak loh ya. Dan itu hanya ada di Injil Matius. Kenapa? Karena itu merupakan tanda bahwa Yesus itu adalah sang anak manusia yang dijanjikan. Karena memang dalam kepercayaan intertestamental atau kepercayaan apokaliptik, kedatangan anak manusia itu juga ditandai dengan kebangkitan orang-orang kudus. Dan Matius menceritakan ini untuk menandakan bahwa apa? Bahwa gempa, bait suci terbelah, bencana itu bukan pertanda jelek. Karena pada saat itu, orang itu percaya kalau orang-orang kudus itu menampakkan diri, itu pertanda baik. Jadi ini gabungan ya antara sebuah krisis setelah Yesus mati, dan kemudian orang-orang kudus menampakkan diri di Yerusalem. Sehingga orang-orang Yahudi itu melihat bahwa, wah berarti ini Yesus ini benar-benar Mesias anak Allah. Jadi kadang-kadang kita membaca ya, bolak-balik lah pasti membaca Matius. Dan seingat saya di leksionari juga nggak pernah ada khotbah tentang ini ya. Orang bangkit dari kubur, terus diketoki kabeh, dan itu ditulis oleh Injil Matius. Untuk apa? Untuk menegaskan bahwa Yesus itu betul-betul Mesias. Dan itu sebuah kenyataan kenyataan teologis yang dirumuskan oleh Matius untuk menegaskan imannya. Lalu kisah tentang kubur Yesus itu dijaga, dan tulisan tentang amanat agung itu hanya ada di Matius. Injil yang lain tidak pernah bicara tentang amanat khusus gitu. Jadi di Matius itu ada amanat agung, ada perintah agung. Jadi perintah agung itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. 2 hukum ya. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apa yang kamu perbuat untuk yang paling hina ini engkau perbuat untuk aku. Tapi juga ada amanat agung. Sehingga kalau orang Kristen itu harus punya 2 ini dikombinasikan. Mengabarkan Injil kepada orang lain, ya, hidup di dalam cinta kasih kepada orang lain harus. Jadi tidak bisa salah satu. Tapi kan banyak orang kan cuma milih satu. Saya tak mengasihi orang saja, Pak, tapi tidak mengabarkan Injil. Atau saya tak penginjilan aja, Pak, tapi orangnya benceno. Itu malah mengabarkan bukan Injil, mengabarkan kebencian nanti. Kita masuk dalam 2 bagian terakhir. Apalagi yang khas dalam Matius ini? Penggambaran karakter Yesus dan para murid. Lalu nanti juga saya tambahi penggambaran para pemimpin agama Yahudi. Ini hanya bisa kita tempuh ketika kita membandingkannya dengan sumbernya Matius. Karena 90%-nya materi Markus itu ada Matius, maka Matius itu sudah membaca Markus pasti. Tetapi Matius memberikan sebuah perspektif yang berbeda. Kalau di dalam Markus, Yesus itu digambarkan manusia banget. Maka disebut sang anak manusia, gitu ya. Sisi manusiawinya Yesus itu dominan sekali dalam Markus.
Sehingga kalau kita membaca Injil Markus itu seperti membaca cerita yang sangat realis gitu. Sementara ketika kita membaca Matius itu membaca sebuah cerita yang menyajikan Yesus secara lebih teologis. Karena apa? Yesus adalah Mesias, anak Daud yang dijanjikan. Pertanyaan yang ada di Injil Markus yang kemudian bisa diartikan bahwa Yesus kok bertanya, berarti Yesus itu tidak tahu. Itu diminimalisir oleh Matius. Jadi pertanyaan siapa namamu, lalu pertanyaan-pertanyaan yang Yesus itu seolah-olah ini nggak tahu. Kalau di Markus itu ditulis, di Matius enggak. Kenapa? Yesus Mesias kok. Lalu pernyataan bahwa Yesus kurang berkuasa, itu dimodifikasi. Misalnya kita baca Matius 13 ayat 58. Silahkan. Siapa yang mau membacakan? Matius 13 ayat 58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Ya, jadi Yesus digambarkan oleh Matius tidak banyak mujizat diadakan di Nazaret. Sekarang bandingkan sama Markus 6 ayat 5, Pak Trijoko. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ya, beda ya. Bahasanya kan lebih positif ya di Matius ya. Karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat. Kalau bahasanya Markus lebih vulgar, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Walaupun Markus memberi keterangan, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit, meletakkan tangan di atas kepala mereka. Jadi bagi Markus itu bukan mujizat, itu sama kayak pendeta mendoakan orang gitu. Nah, itu ciri khas Matius. Jadi Matius itu mengalterasi status status divinitas, status keilahian Yesus. Lalu juga referensi yang merujuk pada ekspresi emosional manusiawi Yesus itu dikurangi. Jarang kita melihat Yesus itu menunjukkan ekspresi emosional manusiawinya di dalam Injil Matius. Beda dengan di Markus. Nanti dalam PA tentang Markus saya akan bahas lebih dalam juga. Yesus itu manusiawi banget. Sisi manusiawinya itu kental. Dia bisa merasa kasihan, ya ngamuk, ya sedih, berduka cita, merasa heran, jengkel, sayang. Sayang dalam arti, aduh sayang banget ya. Itu manusiawi banget. Dan itu dikurangi dalam Matius. Sedikit sekali kita melihat respon-respon Yesus yang demikian. Dan juga kisah-kisah yang mungkin nampak menggambarkan Yesus sebagai seorang ahli sihir dihilangkan. Jadi di satu sisi Matius itu mengeliminasi Yesus yang terlalu manusiawi, tetapi di sisi lain juga mengeliminasi Yesus yang dikesankan punya kemampuan sihir. Tujuannya apa? Untuk menegaskan kewibawaan Yesus sebagai Mesias. Dan para murid juga diadvokasi oleh Matius. Kalau dalam Markus, para murid itu ya banyak dipermalukan lah istilahnya secara belak-belakan, dikupas, ditelanjangi oleh Markus. Tapi dalam Matius enggak. Kenapa? Karena para murid itu adalah model iman gereja pada saat itu. Itu sudah jadi para rasul. Mereka punya wibawa. Jadi misalnya kata tidak ada iman diubah menjadi iman kecil. Tema bahwa para murid itu tidak memahami Yesus disesuaikan.
para murid itu lambat untuk memahami. Beda loh ya, tidak paham sama telat paham, itu beda ya. Lalu ambisi yang tidak pantas untuk menjadi yang terbesar itu dalam Matius dianggap itu sumbernya dari ibunya Yakobus dan Yohanes. Ya. Dibandingkan Injil lain mengatakan loh itu ambisinya Yakobus dan Yohanes. Lalu referensi kepada para murid yang menyembah Yesus dan memanggilnya Tuhan atau anak Allah itu ditambahkan pada cerita yang diambil dari Markus. Jadi para murid itu diceritakan secara lebih positif. Kenapa? Ya karena memang ketika Markus menulis, perspektifnya berbeda dengan ketika Matius menulis. Sebaliknya, pada saat itu kan tensi Yahudi dan Kristen itu sangat tinggi, tegang. Puncak ketegangannya itu di tahun 90-an ketika kitab Wahyu ditulis kan. Orang-orang Yahudi menyuruh orang-orang Kristen dibunuh itu tahun 95-an. Nah, ini tahun 85 ketika Matius ditulis ini sudah mulai ada tensi. Seorang ahli Taurat yang dipuji Yesus dalam Markus 12 ayat 28 sampai 34. Dan bahkan kalau dalam Lukas itu diceritakan Yesus itu berkawan dengan Farisi, dijamu orang Farisi. Dalam Matius gak kira. Digambarkan sebagai lawan yang menguji Yesus. Para pemimpin agama yang bersahabat. Ini pemimpin agama ya. Pemimpin agama itu bukan hanya pengurus rumah ibadat, yaitu Yairus, Yusuf Arimatea, itu tidak lagi diidentifikasi sebagai pemimpin agama dalam Matius. Misalnya, kita baca Matius 9 ayat 18. Adakah yang berkenan menolong saya membacakannya? Matius 9 ayat 18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepada kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Ya, bandingkan itu lihat dengan Markus 5 ayat 22. Ini kan disebutnya cuma kepala rumah ibadat. Markus 5 ayat 22. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Ya. Di Markus disebut namanya Yairus. Di Matius tidak. Ya. Jadi ini menarik ini. Lalu Matius 27 ayat 57. Sekalian Lydia ya. Matius 27. Matius 27 ayat 57. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Jadi ini Yusuf, orang Arimatea, kaya. Itu identitasnya. Bandingkan dengan Markus 15 ayat 43. Sekalian ya, Lydia. Iya. Markus 15 ayat 43. Karena itu Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Ya, beda ya. Matius ngomong ya itu orang kaya, tapi Markus ngomong itu anggota majelis besar, anggota Dewan Sanhedrin, dewan tertingginya Yahudi. Jadi pemimpin agama Israel itu kalau berbuat baik,
kebaikannya dilihat sebagai pribadi oleh Matius. Bukan kebaikan institusi. Tapi kalau Injil Markus melihatnya ya disematkan gelar institusinya. Artinya apa? Artinya Matius memang berada dalam situasi di mana Yahudi itu mendatangkan tekanan tersendiri bagi orang-orang Israel. Makanya juga kalau kita melihat misalnya di dalam Matius 10 ayat 39, di sana dikatakan bahwa aku datang bukan untuk membawa damai, aku datang membawa pedang, melemparkan api di bumi. Mulai sekarang barang siapa istilahnya tidak menyangkal dirinya mengikut aku, ya dia tidak layak menjadi pengikutku. Akan ada pertentangan antara anak dengan orang tua, antara anak dengan mantu dengan mertua. Itu menunjukkan di era Matius ditulis terjadi semacam perpisahan antara kekristenan dan Yudaisme. Dan terakhir, kehadiran Allah. Ini menarik karena Matius itu menggambarkan, kalau Pak Michael Alexander itu kan beberapa kali ya menyatakan bahwa Allah itu berinkarnasi dalam alam semesta, berinkarnasi dalam Yesus, lalu Yesus berinkarnasi dalam gereja. Itu teologi Matius juga. Tuhan hadir dalam Yesus. Ketika Yesus lahir, dia disebut Immanuel, di tengah-tengah orang yang sudah punya kehilangan orientasi iman pasca bait Allah dihancurkan. Yesus itu disembah, jadi Yesus itu adalah Allah yang hadir. Nah, itu pasti. Lalu Yesus itu hadir dalam gereja. Jadi kehadiran Allah itu dalam Yesus, Yesus dalam gereja. Dalam gereja seperti apa yang digambarkan oleh Matius? Bahkan dalam anggota-anggota yang tidak diperhitungkan. Itu teologinya Matius. Jadi gereja itu bukan hanya orang-orang dewasa, orang-orang penting, orang-orang yang punya status, tetapi bahkan mereka yang belum punya hak, yang masih harus diasuh. Mereka yang dipinggirkan, itu konsepnya Matius, itulah gereja. Yesus hadir dengan anak-anak kecil, yang ia sebut sebagai yang terbesar di kerajaan Allah. Yesus hadir dengan orang-orang yang berkumpul dalam namanya untuk berdoa. Jadi walaupun itu komunitas kecil kan, barang di mana 2 atau 3 orang berkumpul, dia tidak menyebut kumpulan besar. GKI Darmo Satelit, data jemaatnya sekarang saya lihat 2000 sekian, 2043 kalau tidak salah. Seminggu lalu saya baca, bukan komunitas besar, 2-3 orang itu ya gereja. Dan Allah hadir di situ, Yesus hadir di situ. Dengan orang yang paling membutuhkan di tengah jemaat. Ini kisah tentang kambing versus domba itu. Barang siapa, ketika aku lapar, engkau memberi aku makan, ketika aku haus, engkau memberi aku minum, ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian, ketika aku di penjara, engkau melawat aku, ketika aku sakit, engkau menjengukku. Dan ini sebetulnya tidak merujuk kepada semua orang miskin. Enggak. Dalam konsepnya Matius, ini menunjuk kepada orang-orang yang paling membutuhkan kepada jemaat. Karena dia mengatakan, apa yang kau perbuat kepada saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Dan konsep Matius tentang saudaraku itu adalah anggota gereja Kristen yang paling soro. Itu harus diperhatikan. Tentu ini tidak bisa kita tafsirkan, berarti kita hanya boleh baik sama orang Kristen. Enggak, tetapi konteks Matius pada saat itu sebetulnya menunjuk pada sebuah relasi solidaritas yang harus utuh dan kuat di tengah-tengah gereja. Ya, kalau sama saudaranya yang terdekat saja tidak bisa baik, apalagi yang jauh kan begitu kan. Yesus hadir ketika orang itu melakukan sakramen perjamuan kudus. Yesus itu hadir ketika orang-orang itu
dibaptis, sebab baptisan itu menegaskan, memeteraikan iman dan perjanjian keselamatan, dan itu bersumber dari Roh Kudus. Dan ketika dibaptis orang mengaku percaya kepada Yesus. Ketika orang mengajar tentang firman Tuhan, ketika orang menjadikan orang lain murid Yesus, dan tentu saja menjadikan dirinya sendiri murid Yesus terlebih dahulu. Jadi ketika kita melihat seperti Yesus melihat, berpikir apa yang Yesus pikirkan, dan melakukan apa yang Yesus telah lakukan, sesungguhnya Yesus hadir menubuh dalam kita sebagai gereja. Dan gereja itu hadir di tengah dunia. Jadi ini inkarnasinya itu seperti sebuah siklus. Allah dalam dunia semesta, Allah dalam Kristus, Kristus dalam gereja, gereja di dalam dunia. Jadi sebuah siklus, sehingga seluruh bumi ini dipenuhi kemuliaan Tuhan. Identitas kamu adalah garam, kamu adalah terang. Ya. Itu kan identitas yang diberikan. Ya. Domba di tengah serigala. Ketika Yesus mengatakan bahwa di atas batu karang inilah aku akan mendirikan jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya. Menguasai itu dalam arti Hades, pintu kematian, tidak akan menguasai gereja. Karena apa? Ya, gereja berada di dalam dunia yang dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Dan di dalam Injil Matius juga Yesus mengajarkan doa Bapa kami, kan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Jadikan semua bangsa muridku, memberi warna kepada dunia, warna Kristus. Dan Yesus berkata kepada para pengikutnya, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut orang yang mengutus aku. Menyambut Bapa, sosok yang mengutus aku. Jadi seolah-olah kehadiran gereja di tengah dunia ini betul-betul menjadi representasi kehadiran Allah. Itulah yang bisa saya bagikan, sebuah survei yang ya saya berharap dalam waktu 1 jam 17 menit ini cukup membekali kita untuk sedikit tahu, dan berdasarkan apa yang kita tahu itu kita makin mencintai. Dan tentu 2 minggu lagi Pendeta Dedi akan menusuk lebih dalam lagi tentang Injil Matius ini. Nah, sekarang kalau ada yang mau menanggapi atau merespon, saya persilahkan.